Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Minggu 10 Oktober 2021. Renungan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Marilah kita membuka hati, kita dengarkan sabda Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang ada bermacam tujuan untuk bertanya. Ada yang benar-benar tidak tahu. Ada yang hanya menguji. Ada yang justru mengejek.
Ada pula orang yang pura-pura tidak tahu. Atau kata orang, sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Atau ada kata orang, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Untuk orang yang benar-benar tidak tahu, maka reaksi yang muncul juga setelah tahu bisa juga bermacam-macam. Ada yang biasa saja. Ada yang surprise, puas atau senang. Tetapi tidak jarang juga ada yang marah atau kecewa. Kita baru saja mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Markus. Ada seorang bertanya kepada Yesus mengenai syarat-syarat untuk hidup yang kekal. Dan Yesus dengan menjabarkan syarat-syaratnya, dia menyampaikan kepada orang tersebut. Kemudian orang itu menilai dirinya sudah melakukan sebagian besar syarat-syarat tersebut. Karena dalam hidupnya dia sudah melaksanakannya. Namun alangkah kecewanya orang tersebut atau orang kaya tersebut karena salah satu syarat yang diminta Yesus adalah untuk menjual harta yang dimilikinya lalu mengikutinya. Dia kecewa menerima jawaban ini dan pergi dengan sedih meninggalkan Yesus. Sebab syarat tersebut baginya sangat sulit dilakukan karena hartanya sangat banyak. Dengan sikap orang kaya tersebut, lalu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, lebih mudah unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa hal itu terjadi? Karena harta sudah membelenggu orang kaya tersebut dan lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan. Ya, memang manusia sering tidak menyadari bahwa harta duniawi hanyalah sementara dan tidak akan dibawa mati. Padahal, kalau kita sadari bahwa kapanpun nyawa kita bisa diambil olehnya dan manusia itu pergi tanpa membawa apa-apa. Jadi, bagaimana sikap kita? Apakah tidak sebaiknya dari awal hal itu kita tinggalkan, hal-hal yang membelenggu kita? Karena jika sudah mendekat ajal, apa lagi yang bisa kita lakukan? Jawabannya terlambat. Kembali akan kecewa dan menyesal. Saudara-saudara terkasih, Steve Jobs, pendiri salah satu perusahaan terbesar di Amerika, yaitu Apple. Dalam dunia bisnis, siapa yang tidak kenal Steve Jobs? Baik kesuksesan, harta kekayaan tak terpisahkan dari dirinya. Tapi ada kata-kata terakhir Steve Jobs sebelum meninggal. Dia merenungi hidupnya saat berbaring di rumah sakit dengan mengatakan, kekayaan, nama, kedudukan, semua itu tidak ada artinya lagi. Di ranjang rumah sakit, napas maut, kematian mendekatiku. Sekarang aku mengerti, asal seorang memiliki harta seperlunya untuk digunakan bagi dirinya, itu sudahlah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas bagaikan monster yang mengerikan.
Tuhan memberi hati agar kita merasakan cinta kasih. Kegembiraan yang datang dari kemauan itu hanya ilusi saja. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup tidak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang aku bisa bawa adalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberikan kekuatan dan terang. Ranjang apa yang termahal di dunia ini? Ranjang rumah sakit. Orang lain bisa membuka pintu mobil bagimu. Dia bisa bekerja bagimu. Tapi tidak ada orang yang menggantikan sakitmu. Barang yang hilang bisa didapat kembali, tetapi nyawa yang hilang tidak akan kembali lagi. Yang patut kita hargai adalah hubungan kasih antar keluarga, cinta kasih suami istri, orang tua, anak, juga kasih persahabatan antar teman. Demikianlah ungkapan Steve Jobs pada akhir hidupnya. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kekayaan tak akan menyelamatkan kita jika kita tidak bisa pakai untuk membahagiakan sesama. Maka marilah berbagi. Orang mampu harus menolong orang lemah. Jika ada materi itu sangat baik, tetapi dengan perhatian, waktu, gagasan, ide, keterampilan juga bisa kita sumbangkan sebagai rasa cinta kasih kita. Senyuman, sentuhan, perhatian yang penuh kasih sayang sangat berarti bagi sesama yang membutuhkan. Saatnya kita berbagi agar dunia menjadi tempat nyaman untuk hidup bersama. Dan itulah yang dimau atau dimaksudkan oleh Yesus dalam hidup kita. Karena surga yang akan kita huni nantinya, kita siapkan saat kita masih hidup di dunia. Jika saatnya sudah mati, semuanya sudah berakhir. Panggung sudah ditutup, sandiwara perjalanan sang pengembara sudah selesai. Jadi marilah ikut Yesus, tinggalkan semua yang membelenggu di dunia ini agar mendapat hidup yang kekal dan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin.